Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah kembali dalam media online, dalam hal ini yaitu media YouTube. Anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah dan pemirsa ataupun penonton YouTube channel saya, semoga kalian semua diberi kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan taufik hidayah dan inayahnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita salawat pada beliau, kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Oke, baik, pada pertemuan hari ini yaitu pertemuan materi pembelajaran mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 program keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi yang pertama adalah pengertian jaringan komputer. Yang kedua, fungsi dan manfaat jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, topologi jaringan. Yang kelima, macam-macam perangkat jaringan. Yang keenam adalah setting ataupun konfigurasi IP address pada komputer dengan sistem operasi yang saya gunakan yaitu Windows 10. Saya ulangi ya, materi hari ini adalah pengertian jaringan, fungsi dan manfaat jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan, macam-macam perangkat jaringan, setting ataupun konfigurasi IP address pada komputer lokal yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan operasi sistem Windows 10. Oke, itu anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah, materi pada pertemuan hari ini ataupun materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat jaringan komputer. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk membuat perangkat komputer saling berinteraksi atau saling terhubung atau saling komunikasi antara perangkat komputer yang satu dengan perangkat komputer yang lainnya. Untuk apa? Untuk bertukar data dan informasi. Dalam tayangan ini anak-anakku, kita bisa mengamati bahwa di dalam tayangan itu ada komputer. Di sini ada komputer yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi, yang saling
yang saling berinteraksi, yang saling berhubungan. Komputer satu terkoneksi dengan komputer dua. Komputer satu dan dua ini dia bisa saling berinteraksi, berkomunikasi. Untuk apa? Untuk bertukar data, bertukar informasi. Ini untuk jaringan istilahnya peer to peer, komputer satu ke komputer kedua. Dan di sebelahnya lagi ada gambar ataupun tampilan. Di sini ada server, ada hub, ada 3 client ataupun 3 user ataupun 3 komputer. Prinsipnya sama. Dia saling berinteraksi. Komputer satu dia berinteraksi atau meminta request ke server. Dan dari server dia akan memberikan informasi. Dan begitu juga dengan komputer 2, komputer 3. Jadi komputer itu saling berinteraksi, berkomunikasi, terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain untuk bertukar data ataupun memberikan informasi. Selanjutnya adalah fungsi memudahkan resource dan sumber daya sharing, ya. Misalnya berbagi file, berbagi internet, berbagi hardware lainnya seperti printer, scanner, kamera dan lain sebagainya. Memudahkan komunikasi antar user walaupun berjauhan. Mempercepat sebaran informasi, menunjang segala keperluan dan kebutuhan yang kita inginkan. Ini sama, ini ada gambar juga. Ada komputer satu, komputer 2, ini ada juga server. Ya, seperti yang di awal, ini sama prinsipnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Satu, ada PAN. Apa sih panjangan PAN? PAN adalah Personal Area Network. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Yang ketiga, MAN, Metropolitan Area Network. Ada CAN, Campus Area Network. Ada WAN, Wide Area Network. Itu anak-anakku 5 jenis-jenis jaringan jaringan komputer yang perlu kalian pahami dan perlu kalian mengerti. Ada berapa? Ada 5 jenis-jenis jaringan komputer. Selanjutnya apa itu PAN ataupun Personal Area Network? Jenis jaringan ini relatif kecil areanya, cakupannya satu rumah ataupun satu ruang. Kita bisa mengamati gambar tampilan ini. Ini adalah saya ibaratkan gambar skema rumah. Di sini ada ruang tidur, ya, ada ruang tamu atau ruang keluarga. Yang mana di dalam ruang keluarga ini ada seorang pemilik ataupun user, dia mengakses laptop dan smartphone, yang mana komunikasi antara laptop dan smartphone inilah yang kita namakan sebagai PAN ataupun Personal Area Network. Karena apa? Smartphone bisa memancarkan sinyal wifi yang ditangkap oleh laptop yang dimiliki user itu, sehingga saling berinteraksi.
Selanjutnya adalah LAN, Local Area Network. Jenis jaringan ini relatif kecil areanya, cukupannya satu rumah atau satu ruangan lebih besar dari PAN. Jadi cakupannya kalau dibandingkan dengan PAN, dia LAN itu lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena di sini kita bisa mengamati sebuah tampilan gambar. Di sini saya ibaratkan ada ruangan sekolah. Ruangan sekolah yang mana di sini ada server, ada lab 1, lab 2 dan ada printer, dan di sini juga ada akses wifi. Dan di sebelahnya lagi ada aula sekolah atau ruang rapat. Dari jaringan inilah yang bisa kita namakan sebagai local area network. Cakupannya untuk seluruh sekolah atau di dalam institusi ataupun perkantoran. Oke, selanjutnya adalah MAN. MAN adalah Metropolitan Area Network. Jaringan ini menyangkut wilayah lebih luas. Area ataupun jaraknya mencakup satu kota, kurang lebih 50 km. MAN terbentuk dari beberapa LAN di wilayah geografis tertentu yang saling terhubung hingga bisa terjangkau satu wilayah yang besar, misalnya antar sekolah, kampus, perkantoran, ataupun institusi yang lainnya. Kita bisa mengamati gambar yang saya tampilkan, di mana di sini ada smart city area. Ini adalah suatu area, misalnya di sebuah kota, di mana di sini ada data center, ada server, di sini ada beberapa gedung, rumah, sekolah, dan institusi yang lainnya. Dia bisa saling terhubung ataupun saling terkoneksi, bisa menggunakan wifi area. Nah, ini yang seluruh area kota ini kita bisa namakan sebagai Metropolitan Area Network. Selanjutnya adalah Campus Area Network. Jaringan ini menyangkut wilayah lebih spesifik, yaitu antar kampus ataupun antar sekolah. Dan biasanya diperuntukkan untuk wilayah geografis tertentu yang saling terhubung, misalnya antar sekolah, kampus, perkantoran. Ya. Ini ibaratkan beberapa sekolah. Dia ada gedung 1, ada gedung 2, dia bisa saling terkoneksi ataupun terhubung menggunakan akses wifi. Selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Pada prinsipnya, WAN merupakan sekumpulan LAN dari berbagai lokasi geografis yang saling terhubung dan skala cakupannya lebih luas dibanding jenis-jenis yang
lainnya dibandingkan jenis-jenis jaringan komputer yang lainnya. Area cakupannya bisa mencapai satu negara dan bahkan sampai antar benua. Kalian bisa amati gambar ini. Ini adalah akses internasional ataupun internet. Ini ada jaringan data center, di sini ada kota, ada negara atau benua. Dia bisa bersaling komunikasi, berinteraksi menggunakan jaringan internet. Jadi jangkauannya lebih luas. Itu dinamakan Wide Area Network. Oke, itu anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah dan pemirsa ataupun yang menonton YouTube channel saya. Itulah 5 jenis-jenis jaringan komputer yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan menuju materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya adalah topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer merupakan struktur jaringan yang terkait dengan skema penyusunan dalam jaringan. Sehingga topologi itu adalah yang terkait dengan struktur jaringannya itu seperti apa. Berikut ini ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Yang kedua adalah topologi ring. Yang ketiga adalah topologi star. Yang keempat topologi tree. Yang kelima topologi mesh. 5 dari topologi jaringan yang perlu kalian pahami dan perlu kalian perhatikan, anak-anakku yang baik dan para pemirsa dan penonton channel YouTube saya. Ada 5, saya ulangi, ada 5 jenis topologi jaringan. Topologi jaringan bis. Topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus terhubung menggunakan satu kabel pusat, kemudian terdapat konektor atau penghubung ke kabel pusat melalui konektor terminal tersebut. Tipe ini mudah instalasinya, maksudnya mudah di dalam perakitannya. Terus penambahan perangkat mudah. Apabila kabel pusat mengalami masalah jaringan ataupun mengalami masalah ataupun trouble, maka semua jaringan akan terganggu. Marilah kita perhatikan gambar atau tampilan data yang berikut. Kalian bisa amati, ini adalah topologi bus, yang mana di sini ada satu server, ada terminator, dan yang merah ini adalah jalur kabel pusat. Yang mana di sini ada printer, ada komputer klien 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Di dalam topologi basi ini, apabila jalur ataupun kabel pusat ini bermasalah, maka komputer yang melewati itu jalurnya akan bermasalah. Oke, selanjutnya ke topologi ring. Topologi ring ataupun cincin, topologi ini strukturnya melingkar. Setiap node akan terhubung dengan kabel secara seri. Transmisi data akan melewati perangkat lain. Tipe ini untuk transmisi data akan melewati perangkat lain. Apabila salah satu perangkat ada yang bermasalah, maka jaringan akan bermasalah semua. Kenapa bermasalah semua? Karena jalur kabel ataupun komputer salah satu itu trouble, maka yang lainnya akan trouble semua, karena transmisi datanya itu melewati perangkat komputer tersebut. Oke, selanjutnya kita menuju ke topologi berikutnya, yaitu topologi stat. Pada topologi ini, jalur pengkabelan antara klien ataupun user dengan server atau hub tersusun secara mandiri. Masing-masing klien ataupun user ataupun perangkat yang terhubung menuju hub atau ke server. Tipe ini relatif stabil. Transmisi data lebih baik. Untuk instalasinya cukup mahal. Silakan bisa amati tampilan gambar berikut. Ini adalah topologi start, yang mana satu server dia masuk ke hub, tiap-tiap perangkat ataupun klien dia menuju ke satu hub, sehingga apabila pada salah satu perangkat ataupun komputer itu trouble, tidak mengganggu pada perangkat ataupun komputer lain. Tidak seperti pada topologi bus ataupun topologi cincin. Selanjutnya adalah jenis topologi tree. Pada topologi ini strukturnya menyerupai akar suatu pohon. Topologi ini kombinasi antara topologi bus dan topologi stat. Struktur bus terdiri dari beberapa hub, dan pada tiap hub bisa terhubung ke perangkat. Tipe ini sangat stabil, relatif stabil, memudahkan untuk memperluas jangkauan jaringan. Transmisi data lebih baik, untuk instalasinya sangatlah mahal.
Silakan kalian bisa amati tampilan gambar berikut. Di sini ada server, ada router, ada hub 1, hub 2, hub 3, hub 4, dan hub 5. Di dalam hub 1 ini ada 3 klien. Dia terhubung di dalam ke hub 1. Dan ke hub 2 dia masuk lagi ke hub yang kelima. Dari hub kelima itu akan ditransmisikan, atau dia punya klien 3 klien, 1, 2, 3. Seperti itu. Tiap ini sama ya, seperti itu. Yang kelima adalah topologi mesh. Pada topologi ini strukturnya menghubungkan seluruh perangkat dalam jaringan satu sama lainnya. Tipe ini sangat stabil, transmisi data lebih baik. Apabila ada perangkat yang bermasalah, perangkat yang lainnya aman-aman saja ataupun lancar. Transmisi data lebih baik, tidak akan ada terputus transmisi datanya. Untuk biaya instalasinya sangat mahal. Marilah kita amati tampilan ataupun gambar berikut ini. Di sini ada server, ada router, ada hub. Antara hub 1 dengan hub yang lain dia saling terhubung. Begitu juga dengan klien. Klien bisa menuju ke hub 1, bisa menuju ke hub 2, bisa menuju hub 3. Begitu juga klien ataupun user yang lainnya. Dia bisa masuk ke hub-hub yang lainnya. Oke, itu anak-anakku terkait dengan jenis-jenis topologi jaringan. Tadi ada 5 topologi jaringan. Oke, baik. Selanjutnya adalah macam-macam perangkat jaringan komputer. Apa itu perangkat jaringan komputer? Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer supaya dapat berhubungan ke perangkat-perangkat lainnya. Berikut ini perangkat pendukung jaringan. 1 server, 2 komputer klien atau pengguna ataupun user, yang ketiga adalah hub, yang keempat router, yang kelima NIC ataupun LAN card, yang keenam switch, yang ketujuh adalah bridge ataupun jembatan, yang kedelapan access point, yang 9 modem, yang 10 kabel atau UTP atau fiber optik atau FO, yang 11 adalah konektor, yang 12 adalah repeater. Itulah 12 perangkat pendukung jaringan. Oke, selanjutnya adalah materi kait dengan setting ataupun konfigurasi jaringan komputer atau konfigurasi IP address. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memberi IP address pada komputer yang kita gunakan ataupun lokal area. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah 1. Masuk ke kontrol panel,
pilih dan klik bagian network dan internet. Yang kedua, pilih dan klik change adapter setting. Yang ketiga, klik pada ikon lokal area network dan klik kanan lalu pilih properties. Langkah yang keempat, pilih dan klik pada Internet Protocol version 4 atau TCP/IP/v4. Langkah yang kelima, masukkan atau isikan IP address secara manual ataupun secara statik. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana sih kita melakukan konfigurasi jaringan ataupun memberikan IP address pada komputer. Perlu kalian amati bahwa di komputer yang saya gunakan itu kalian bisa amati yang terletak pada bawah pojok kanan. Di sini ada ikon. Ikon di sini adalah ikon komputer dengan ada segitiga kuning dan ada simbol tanda pentung. Ini artinya ada dua kemungkinan. Bisa jadi ini belum ada IP address-nya, bisa jadi koneksi internetnya tidak bisa. Baik, saya akan asumsikan bahwa komputer yang saya gunakan ini belum ada IP address-nya. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, bisa dari sini langsung di bawah pojok kanan ada ikon simbol, atau kalian bisa masuk ke kontrol panel, pilih dan klik pada bagian network. Baik, sekarang kita akan masuk ke kontrol panel. Caranya bagaimana sih untuk masuk ke kontrol panel? Karena saya menggunakan Windows 10, saya akan melakukan yang dari mulai Windows Explorer. Di sini ada Windows Explorer. Caranya bagaimana untuk membuka Windows Explorer? Klik kanan pada ikon ataupun simbol Windows. Di sini ada kontrol panel juga bisa. Ya. Klik kontrol panel. Ya, karena ini Windows 10. Sehingga saya memilihnya adalah network and internet. Ya. Saya bisa klik. Atau langkah yang kedua, bisa dari klik kanan, File Explorer ataupun Windows Explorer. Di sini ada This PC, klik kanan, This PC Properties. Di sini ada tampilan kontrol panel, panel home. Di sini ada Device Manager, ya. Seperti itu. Bisa klik kontrol panel sama, ya. Kita bisa pilih kontrol panel home. Di sini ada network and internet. Kita klik kiri pada mouse. Terus di sini ada network and sharing. Kita klik ke kiri ya. Di sini ada network and sharing, kita klik kiri pada mouse. Terus di sini ada change adapter setting, kita klik kiri pada mouse. Maka kita akan dihadapkan tampilan Windows, tampilan jendela baru.
Di sini ada tampilan, ada ikon komputer atau simbol komputer dengan konektor. Dia bertuliskan Ethernet Unidentified Network Card, yang mana mereknya adalah Intel Ethernet. Setelah kalian melihat ini, kalian bisa pilih klik kiri pada mouse. Selanjutnya adalah klik kanan. Selanjutnya kita pilih properties. Maka kita akan dihadapkan tampilan sebagai berikut. Di sini ada beberapa macam ataupun tampilan. Di sini connect using merek ataupun vendornya Intel R. Terus di bawahnya lagi di sini ada this connection uses the following item. Maka yang perlu kita perhatikan dan kita pilih, kita memilihnya adalah internet protokol version 4 TCP/IP v4. Setelah kita pilih, kita pilih di sini ada blok biru, baru kita klik tombol properties. Setelah kita klik tombol properties, kita akan diperlihatkan tampilan ataupun window baru. Di sini ada obtain an IP address automatic. Terus di sini ada use the following IP address. Maka yang kita pilih adalah pada use the following IP address. Kita klik lingkaran ataupun optionnya itu. Option. Setelah kita klik, maka akan muncul IP addressnya berapa. Di sini nanti kita tuliskan. Ada submesh, nanti akan diisi otomatis oleh sistem. Terus default gateway, jika kita nanti akan masukkan. Baik, kita akan langsung masukkan saja, anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah. IP address yang saya gunakan menggunakan kelas C, itu 192.168 misalnya 10. Terus IP-nya addressnya adalah saya beri 1. Selanjutnya kita klik pada kolom ataupun tag ini, kita klik, maka submesh akan otomatis terisi. Selanjutnya adalah default gateway-nya, kita masukkan atau kita ketikkan 192.168.10 misalnya 254. Oke anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah dan pemirsa ataupun penonton channel YouTube saya, itulah setting ataupun konfigurasi IP address atau pemberian IP address secara manual ataupun secara statik. Dirasa ini sudah, lalu kita klik OK. Kita klik OK, kita close. Kita close. Selanjutnya kita amati dan kita perhatikan ciri-ciri bagaimana bahwa settingan IP address yang sudah kita setting itu berhasil atau tidaknya. Kalian bisa amati pada tampilan ikonnya.
pada tampilan ikon monitor yang tadinya itu dia ya, di sini ada apa? Ikonnya itu ada tanda pentung ataupun segitiga kuning, maka dia sudah tidak ada, karena berarti intinya sudah terkoneksi dengan baik, ya. Jadi di awal kan kita dihadapkan ikon komputer ini ada simbol segitiga dan tanda pentung. Oke, itu anak-anakku yang baik yang dirahmati Allah dan pemirsa ataupun yang menonton channel YouTube saya. Itulah penjelasan singkat ataupun pembelajaran hari ini, pembelajaran terkait dengan jaringan komputer. Dalam hal ini adalah jaringan komputer dasar. Oke. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, itu saja penjelasan ataupun materi pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.